Biasa sampai jam berapa di sini ibu-ibu? Sampai jam 2. Masya Allah. Pemuda di sana biasanya sampai jam berapa maulid? Jam 3. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ahibbai al-kiram, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama innama ana rahmatun muhdah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul wafiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Para alim ulama selaku pewaris baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus kepada pimpinan Pondok Pesantren Darul Hikmah, guru kita semua, kesepuhan kita semua yang selalu kita harapkan doa dan keberkahannya, ama beserta keluarga. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam taat kepada Allah, dalam ibadah kepada Allah, menghidupkan sunnah Rasulullah dan menjadi qudwah, panutan bagi kita selaku murid-muridnya. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada Kiai Al-Mukarram yang barusan sudah menyampaikan nasihatnya begitu luar biasa. Nasihat yang penuh dengan hikmah, makna, kegembiraan yang luar biasa. Mudah-mudahan juga beliau panjang umur dan sehat walafiat. Ilmu yang telah beliau sampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Juga wabil khusus kepada para asatidz yang nampak hadir, juga para tokoh masyarakat, para hadirin wal hadirat, wabil khusus para alumni Pondok Pesantren Darul Hikmah. Mudah-mudahan alumni dan para santri yang masih belajar Allah jadikan sebagai pewaris baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dijadikan sebagai ulama as-salihin, ulamaul amilin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, saya menyimak nasihat dari beliau tadi begitu luar biasa. Beliau bagaimana memaparkan tentang mulianya santri. Kami dididik saat itu, guru kami Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau sampaikan la yadhuqu ahadun jannatad dunya illa wa qad dakhala min ma'ahid al-islamiyah. Beliau mengatakan tidak akan pernah ada satu manusia yang merasakan daripada lezat dunia yang sebenarnya terkecuali mereka orang-orang yang pernah duduk di dalam pesantren-pesantren Islam, pesantren-pesantren agama, duduk di hadapan masyayikh, di hadapan guru-guru yang saleh yang mereka mendidik kita. Makanya tadi beliau sampaikan tentang santri, dan kebetulan, bukan kebetulan, nasib dari Allah, kami pun sebagai santri dan sampai mati tidak akan pernah lepas menyandang kata santri, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Cuma ada satu yang menarik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Al-Habib Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, beliau sampaikan, kata beliau, At-talib al-khadum
ahabbu ilayya min al-talib al-mujtahid. Seorang santri yang gemar khidmah, khidmat untuk gurunya, khidmat untuk pesantrennya, khidmat untuk sahabatnya, baik selama mereka di pondok pesantren atau setelah mereka keluar dari pondok pesantren. Beliau sampaikan al-talibul khadum, santri yang gemar khidmah, ahabbu ilayya min al-talibil mujtahid, lebih aku cintai daripada santri-santri yang berijtihad, belajar ilmu sungguh-sungguh namun tidak pernah mau khidmat untuk guru pesantren dan sahabatnya. Jadi sampai seperti itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya mau sampaikan satu titik yang menarik. Dulu kalau santri pasti paham dan sering mendengar sebutan Al-Imam Al-Qaffal. Ini Imam Al-Qaffal ada dua dalam madhab Syafi'i. Ada Imam Al-Qaffal Al-Kabir, ada Imam Al-Qaffal As-Saghir yang kecil. Bapak Ibu, Imam Qaffal ini dalam pengertian Qaffal ini tukang gembok. Jadi beliau itu punya pekerjaan bikin gembok sendiri, dia jual sendiri. Ini Imam Qaffal ini. Suatu ketika ada pesaing beliau itu mampu membuat gembok kecil, ringan, murah, kuat. Akhirnya beliau kalah saing dalam perjualan gembok. Jadi kalah saing. Setelah beliau kalah saing dalam perjualan gembok, akhirnya beliau berinovasi membuat sebuah gembok lebih kecil, lebih ringan, lebih kuat, bahkan lebih murah. Namun nasib berkata lain, gemboknya nggak ada yang laku. Yang lain laku, punya beliau nggak laku. Akhirnya perusahaan gemboknya beliau tutup. Beliau akhirnya pergi ke pondok pesantren. Saat itu beliau berusia 43 tahun. Kira-kira ada nggak santri yang usianya 43 tahun masih mondok? Hah? Gak ada ya? Jadi usianya 43 tahun beliau masuk pondok. Ini yang menarik. Saat beliau masuk pondok, beliau bilang sama gurunya, "Ya Syekh, uridu an ata'allama 'indak." Aku ingin belajar di tempat engkau di sini. Kata gurunya, "Silahkan." Akhirnya beliau dikasih sebuah kitab namanya Mukhtasar Al-Imam Al-Muzani. Jadi santri pasti paham Mukhtasar Al-Imam Al-Muzani. Di dalam Mukhtasar Al-Imam Al-Muzani, di awal satarnya itu, awal barisannya Bapak Ibu ada tulisan wa hadza mimma ikhtasartuhu. Jadi kalimatnya cuma wa hadza mimma ikhtasartuhu. Itu subhanallah, Imam Qaffal suruh ngafalin kitab Mukhtasar Muzani, pulang ke rumahnya, subhanallah, dari isya sampai subuh ngapalin 3 kata bahasa Arab yang tadi. Beliau sulit menghafalnya, mendekati subuh baru hafal. Jadi imam siapa? Imam Qaffal. Akhirnya bodohnya beliau di saat belajar. Sampai-sampai saat beliau keluar dari masjid setelah menjalankan sholat duha, ada seorang nenek-nenek berbicara, "Wahai Imam Qaffal, engkau ni semalam kenapa? Aku mendengar engkau ulang-ulang wa hadza mimma ikhtasartuhu, wa hadza mimma ikhtasartuhu, sampai aku tetanggamu enggak bisa tidur gara-gara kamu mengulang-ulang hafalan itu." Akhirnya Imam Qaffal melihat nenek-nenek yang dengar enggak sengaja hafal, dia yang hafalin dengan sengaja enggak hafal-hafal, akhirnya dia menyerah, enggak mau lagi yang namanya belajar. Berangkat Imam Qaffal ke rumah gurunya. Sampai di rumah gurunya beliau serahkan diri semuanya, enggak mau belajar lagi. "Syekh, guru, aku enggak mau belajar lagi." Kata gurunya Imam Qaffal, "Wahai Qaffal, al-ilm yaji'u sa'ba wal barakatu sahla." Wahai Imam Qaffal, ilmu itu datangnya memang sulit, tapi keberkahan datangnya begitu mudah. Imam Qaffal akhirnya nanya, "Bagaimana cara biar aku dapat berkah?" Gurunya menyampaikan, "Dengan khidmat yang kau di pesantren,
semua akan diberikan kemudahan oleh Allah. Akhirnya beliau berkhidmat, belajar begitu cepat sampai menjadi ulama yang luar biasa, sehingga Imam Qaffal menyatakan, "Ishtu 80 sanatan." Kurang lebih aku hidup 80 tahun, 40 tahun aku bodoh, 40 tahun aku menjadi orang yang bisa menyebarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya tidak panjang lebar juga. Cuman saya mau ingatkan gini, ini sekarang kita sudah di akhir zaman, di mana yang melakukan kejahatan cabai merah, tapi bawang merah, tapi yang disalahkan bawang putih. Jadi kita udah masuk zaman betul-betul di penghujung. Tadi kalau beliau sampaikan ada yang nggak mau sholat, ada yang nggak mau ibadah, sampai sholatnya setahun sekali. Itu Syekh Al-Imam Az-Zamzami di dalam kitabnya Kashful Ghummah, beliau sampaikan bahwa di Mesir tahun 1230 muncul kelompok orang-orang yang tidak mau sholat sama sekali. Mereka katakan sholat itu kewajiban dari Allah bagi yang mau, kalau tidak mau nggak perlu sholat. Sehingga muncul kalimat-kalimat yang nyeleneh dan aneh. Di situ ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengisyaratkan kepada kita. Kata Nabi dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, "Sayati zamanun unasun yatakallamuna bima la tafhamu antum wala aba'ukum alaikum wa iyyakum." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, akan datang suatu zaman di mana muncul orang-orang yang berkata sesuatu belum pernah para pendahulu kita mengatakannya. Tidak ada para pendahulu kita menyampaikannya. Dan perkataan itu muncul pertama kali di Mesir, persisnya di Askandaria, dan ditulis oleh Imam Zamzami sampai diabadikan kepada kita semua. Dan itu kelompok, tolong dicatat santri, itu disebut namanya kelompok Al-Bahaiyah. Hati-hati, karena kita kelompok-kelompok sudah banyak. Kalau kita baca di dalam kitab Al-Farq Bainal Firaq lil Imam Abi Hamid Al-Isfirayini, itu betul-betul Al-Bahaiyah tidak disebutkan. Karena 73 kelompok yang ada di dalam kitab Abu Hamid Al-Isfirayini itu semuanya yang ada pada masa Nabi Muhammad, pada masa sahabat, dan pada masa tabi'in. Jadi kalau Bahaiyah tidak ada. Makanya di antara ucapan Bahaiyah yang mengerikan, satu, ibadah tidak wajib kecuali bagi orang yang membutuhkannya. Dua, orang-orang Bahaiyah mereka lebih bangga terhadap orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani daripada bangga terhadap agamanya sendiri. Itu ada. Bahkan ada orang Bahaiyah mengatakan al-Yahudu khairun minal Muslim. Seorang Yahudi itu lebih baik daripada Muslim. Ini kira-kira Bapak-bapak, mohon maaf, ini perkataan benar apa enggak? Pernah dengar enggak kata-kata itu dulu dari guru kita, ulama kita? Ada nggak yang bilang begitu? Nggak ada. Sampai dia katakan al-Yahud khairun minal Muslim, padahal dia Muslim. Makanya para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di akhir zaman yang terbaik untuk kita jadikan teman dalam kehidupan kita kecuali syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah manusia jauh daripada syariat, dia tidak mau dekat dengan syariat, dia tidak mau belajar syariat, hasya wa kalla, matinya akan su'ul khatimah, matinya tidak akan pernah baik. Kalau tadi beliau sampaikan, subhanallah, saya sangat berterima kasih sama beliau mengingatkan betapa pentingnya sholat, pentingnya ibadah agar semua berjalan menjadi baik. Bahkan saya mau menggarisbawahi tentang sholat ini khusus untuk para pemuda nih. Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Laki-laki itu berbicara kepadanya, wahai Imam Sufyan Ats-Tsauri, uridu an atuba ila Allah walakinni la a'rifu min aina nabda.
Wahai Imam Sufyan Ats-Tsauri, aku ingin bertaubat kepada Allah. Aku ingin kembali kepada Allah. Aku ingin bersungguh-sungguh menghadap Allah. Namun aku tidak tahu dari mana aku harus memulainya. Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, "Idza aradta an tughayyir hayataka wa lam tadri min aina tabda, fabda'ha bis-shalah." Apabila engkau ingin merubah hidupmu dari buruk kepada baik, dari baik kepada lebih baik, dari lebih baik kepada istiqamah, apabila engkau ingin merubah hidupmu itu, walam tadri min aina tabda, engkau tidak tahu dari mana mulai perubahan itu, fabda'ha bis-shalah, maka mulailah perubahanmu dari salatmu. Jadi ibadah Allah, nomor satu yang paling penting beliau sampaikan sholat. Makanya saya teringat pada saat perang Badar, bapak-bapak tanya, jadi Kiai Hidayatullah, bapak-bapak tanya sama beliau, dari Madinah ke perang Badar itu 230 kilo kurang lebih. Nabi Muhammad jalan kaki dari mana? Dari Madinah ke tempat peperangan Badar. Tahu bapak-bapak perang Badar itu bagaimana berkecambuknya? Sahabat cuma 313, musuh sampai 1000, kecambuk perang luar biasa. Namun kenyataannya Nabi dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada apa gerangan Nabi sampai mendapatkan pertolongan yang luar biasa? Ternyata tidak ada sesuatu yang menyebabkan datang pertolongan Allah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat, salat dan salat. Makanya para jamaah, mohon maaf, orang itu kalau nggak kenal sholat, dia nggak mau khusyuk dalam sholat, itu ibadahnya nggak akan pernah sampai ke hati. Sedangkan bapak-bapak mohon maaf, ini gelas Pak, ini ada botol, perhatikan, lihat, ini kalau saya ibaratkan ini hati, di dalamnya itu ada sesuatu namanya ruh. Di dalamnya ruh ada sesuatu namanya sir. Jadi kalau orang ibadahnya sampai hati saja belum nyampe, apalagi sampai kepada ruh, apalagi sampai kepada sir, maka manusia itu tidak ada yang paling cepat mengantarkan kepada derajat yang tinggi seperti yang Kiai tadi sampaikan, kecuali daripada keberkahan guru. Makanya subhanallah, saya bangga waktu ada sahabat-sahabat dari sini datang ke pesantren. Di sana kami bertanya, bagaimana Anda bisa mengadakan peringatan Maulid alumni begitu bersatu luar biasa? Beliau sampaikan dengan senyum-senyum indah. Ini Ustaz katanya, ini dari kami para alumni ingin ikut serta berjuang berdakwah bersama guru kami tercinta. Subhanallah, saya yang menjadi saksi. Kalau tidak salah waktu itu yang datang Ustaz Dadan atau siapa, beliau menyampaikan ini inisiatif dari alumni. Dan tadi pada saat muqaddimah juga disampaikan, subhanallah, demi Allah, ini adalah sesuatu yang akan mengangkat derajat para alumni di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena justru banyak orang pulang dari pondok mentang-mentang lebih pintar, ke gurunya nggak mau salaman, ke gurunya nggak mau untuk bagaimana dia memperlihatkan akhlak dan adab dia sebagai murid di hadapan guru. Maka saya teringat pada jamaah, pada saat ada seorang santri belajar di tempatnya Al-Habib Umar bin Salim Al-Habib, beliau belajar pulang dari pesantren itu bukan jadi ulama, bukan jadi apa-apa, malah jadi tukang ojek. Jadi ngojek pulang ke rumahnya. Ternyata telusur, subhanallah, kurang ajarnya terhadap guru menyebabkan dia mendapatkan nasib yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para jamaah yang dirahmati oleh Allah, guru kita masih ada, ayo manfaatkan semuanya. Pesantrennya masih ada, karena tidak ada kenikmatan yang benar di pesantren kecuali duduk di pesantren salafi. Tadi saya mendengar Kiai Hidayat beliau sampaikan sampai buduk-buduk, sampai gatel-gatel ya. Subhanallah, memang itu perkara yang sangat nyata. Namun dulu saya pernah ketemu dengan salah satu kiai di Kerawang.
saya berbicara kepada beliau di Kerawang, kalau tidak salah Kiai Hasbullah. Beliau sampaikan saat saya bertanya, Kiai, saya bilang, dulu Kiai waktu mondok ngalamin gatel nggak? Beliau jawab, ngalamin katanya. Semua santri ngalamin. Saya tanya, itu gatelnya santri itu apa? Kalau beliau bilang, itu gatelnya santri itu mas kawin untuk bidadari gitu. Artinya para santri itu sedang mengumpulkan mas kawin yang menunjukkan dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya lanjut lagi sedikit, saya titip pesan dulu. Guru mumpung masih ada, jangan sampai nunggu beliau dipanggil oleh Allah baru kita menyesal tidak mau hormat dan bakti kepada guru kita. Mudah-mudahan amak di sini beserta keluarga panjang umur, sehat walafiat. Amin. Bisa terus berdakwah, bisa terus berjihad, bisa terus memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, karena dari tadi awal tidak ada cerita Nabi, saya teringat Nabi Muhammad pernah mampir ke rumahnya Ummu Ma'bad. Saat Nabi Muhammad mampir ke rumahnya Ummu Ma'bad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan minum oleh Ummu Ma'bad. Dikasih minum oleh Ummu Ma'bad selepas Nabi Muhammad makan siang. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil air, kemudian beliau minum, kemudian beliau kumur-kumur. Saat beliau membuang air kumur-kumurnya di depan rumah Ummu Ma'bad, beliau dari situ sekalian pamit meninggalkan rumahnya Ummu Ma'bad. Akhirnya Nabi Muhammad berangkat pergi, Ummu Ma'bad masuk ke dalam. Ummu Ma'bad istirahat sebagaimana perempuan pada umumnya. Ummu Ma'bad melakukan bersih-bersih dan lain-lain. Dikagetkan Ummu Ma'bad keesokan harinya pagi, ternyata di tempat dibuangnya kumur-kumur Nabi Muhammad, di situ tumbuh pohon yang seketika itu besar. Pohon itu langsung berbuah. Akhirnya Ummu Ma'bad mencoba buahnya, ternyata buahnya manis, seger. Sampai-sampai Ummu Ma'bad umumkan ke tetangganya, ayo siapa yang mau buah ini, ayo siapa yang mau buah ini. Datang akhirnya kata Ummu Ma'bad, ma akala minha ja'i'un illa syabi', wa ma akala minha 'atisun illa wari, wa ma akala minha maridun illa syubi. Kata Ummu Ma'bad, tidak ada seseorang yang lapar makan buah itu terkecuali merasakan kenyang. Tidak ada yang haus makan buah itu kecuali segar. Bahkan tidak ada yang sakit makan buah tersebut kecuali dia disembuhkan oleh Allah. Ini kira-kira pohonnya luar biasa nggak? Luar biasa nggak pohonnya? Itu tumbuhnya dari air apa? Air kumurnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ramai masyarakat tahu, buahnya akhirnya habis. Tidak muncul lagi buahnya, akhirnya daunnya dimakan, dimanfaatkan. Ternyata daunnya pun sama seperti buahnya, sehingga bermanfaat bagi Ummu Ma'bad, tetangganya, dan masyarakat pada umumnya. Sampai-sampai Ummu Ma'bad katakan ini adalah pohon yang berkah. Hanya saja para jamaah, pohon itu sampai detik ini mati tidak ada matinya pada saat pembunuhan Sayyidina Utsman ibn Affan ditambah dengan pembunuhan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akhirnya pohon itu mengeluarkan duri sampai pohon itu mengeluarkan darah dan akhirnya mati. Karena para jamaah mohon maaf, maksiatnya manusia itu mempengaruhi keadaan kita, Makanya kalau santri ini, saya subhanallah, saya paling bangga ketemu santri, masya Allah. Di santri coba kalian cek, dalam sejarah di zaman Nabi Adam nggak ada cerita makanan basi, bapak-bapak, ibu-ibu. Makanan basi itu munculnya pada saat pembunuhan Qabil dan Habil, baru ada basi. Itu pun makanan bisa basi yang dimasak 10 tahun baru basi. Muncul maksiat terus, semakin maksiat basi di zaman Nabi Musa, makanan dimasak bisa basi 1 tahun. Sampai muncul ke zaman kita sekarang, basi itu bukan tahunan, malam dimasak, paginya udah nggak bisa dimakan. Padahal dulu zaman nenek-nenek kita, zaman kakek-kakek kita, makanan 4 hari masih
masih bisa dimakan, masih bisa diangetin. Sekarang udah nggak bisa. Itu bukan karena bumbu, bukan karena tangan, bukan karena pegangan, bukan karena apa-apa. Itu karena pengaruh dosanya umat manusia. Terlebih sekarang di akhir zaman, para jamaah, pembunuhan begitu gampang. Ini isyarat dari Nabi Muhammad SAW. Baina yaday sa'ati laharja, antara kiamat itu akan ada haraj. Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, wa mal haraj? Qala al-qatlu. Apa yang dimaksud haraj ya Rasulullah? Haraj itu adalah pembunuhan. Nanti bakalan muncul lagi terus pembunuhan. Saat itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kita setiap tahun bunuh orang kafir, bunuh orang musyrik banyak. Masa di akhir zaman ini kan udah banyak? Kata Rasulullah, bukan orang musyrik yang dibunuh, bukan orang kafir yang dibunuh, tapi yang membunuh orang muslim dan yang dibunuh orang muslim. Balik lagi ke cerita terakhir, biar segera selesai. Ini mohon maaf ya, Masya Allah, takut kemalaman juga. Mungkin ada yang lain, banyak kebutuhan, banyak kewajiban. Saya mau selesaikan yang tadi. Jadi itu pohon bisa manfaat. Pohon bisa menyembuhkan orang sakit dengan izin Allah semuanya. Tapi yang mau saya katakan adalah semua keberkahan itu datang karena nempel dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nyatu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat sesuatu menempel kepada Rasulullah, maka sesuatu itu akan mulia. Sesuatu itu akan luar biasa. Makanya kalau para jamaah melihat kenapa Abu Bakar Siddiq mulia, kenapa Sayyidina Umar mulia, kenapa Sayyidina Utsman mulia, kenapa Sayyidina Ali mulia, karena tidaklah beliau mulia terkecuali karena beliau nempel ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak tahu nggak? Itu sahabat Abu Bakar Siddiq, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali dikumpulkan di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Bakar, wahai Umar, wahai Utsman, wahai Ali, dahulu aku masih cahaya di hadapan Allah, kemudian Allah memandang aku, fastahyaitu min rabbi, aku merasa malu daripada Tuhanku, fata'arraqtu, saat itu aku berkeringat. Kata Nabi Muhammad, itu keringat cahayaku menetes 4 tetesan. Wahai Abu Bakar, kamu tahu, tetesan yang pertama Allah ciptakan engkau, tetesan yang kedua Allah ciptakan engkau wahai Umar, tetesan yang ketiga Allah ciptakan engkau wahai Utsman, tetesan yang keempat Allah ciptakan engkau wahai Ali bin Abi Thalib. Makanya saya selalu menyerukan kepada umat Islam, apa? Kalau ada aliran, ada pemahaman dalam agama menghina-hina salah satu sahabat yang baik, alaikum, udah tinggalin itu aliran, jangan pernah diikuti, karena aliran itu pasti tidak sejalur dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi semuanya itu nempel ke Nabi Muhammad. Makanya malam ini kita maulid tujuannya bukan mau duduk, bukan mau sebatas ngumpul, bukan mau sebatas melihat satu saudara sama yang lain, bukan cuma mau menikmati makan, bukan cuma mau temu kangen alumni, tapi kita sama-sama ingin menempelkan diri kita kepada Rasulullah SAW. Kita ingin sama-sama menyambungkan diri kita kepada Rasulullah SAW. Karena Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi beliau sampaikan, fama min sirrin ittasala bihi qalbu munib illa min sawabighi fadlillahi ala hadzal habib. Tidak ada suatu kemuliaan yang diraih oleh manusia siapapun terkecuali kemuliaan itu daripada kelebihannya kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau tadi menyampaikan burdah, saya sangat luar biasa. Itu ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Busiri dalam burdahnya mengatakan, wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyam. Para nabi dan para rasul saja ilmunya dari Nabi Muhammad ibarat mereka ngambil satu gayung dari lautan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya mereka ngambil tetesan air hujan
dan air hujan itu adalah ilmunya Nabi Muhammad SAW. Makanya nggak akan pernah merugi orang-orang yang menempelkan dirinya dengan Rasulullah, orang-orang yang memperbanyak salawat kepada Rasulullah, orang-orang yang menjadikan tujuan hidupnya Rasulullah, dan mereka cinta terhadap Rasulullah SAW dan cinta kepada keturunan baginda Rasulullah SAW. Dan pesan saya yang terakhir khusus untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya di sini yang ada, kalau Anda cinta kepada Nabi Muhammad, kalau Anda betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad, Anda wajib cinta kepada keturunan Nabi Muhammad. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba ahli baiti faqad ahabbani." Orang yang cinta kepada keluargaku, dia cinta kepada aku, kata Nabi Muhammad. "Wa man ahabbani faqad ahabballah." Orang yang cinta kepadaku, dia cinta kepada Allah. "Wa man ahabballah wajabat lahul jannah." Orang yang cinta kepada Allah, maka wajib dia masuk surga. Justru sebaliknya, kalau benci ini berbahaya dan repot. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Falau sofana ahadun bainar rukni wal maqam yusalli wa yasum wa mata mubghidun li ahli baiti dakhala an-nar." Siapapun manusia, kata Nabi Muhammad, dia duduk di antara Zamzam dan Maqam, dia ibadah di depan Ka'bah, puasa, sholat, tapi mati dalam keadaan benci kepada ahlu bait Rasulullah, benci kepada para habaib, benci kepada para pewaris Nabi Muhammad, dakhala an-nar. Orang itu masuk neraka walaupun sering sholat dan sering puasa. Makanya para jamaah, irtibat ikatan kita malam ini, saya ingin mengakhiri majlis ini dengan membaca salawat agar kita punya ikatan antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita malam-malam sampai larut-larut begini, capek pikiran, capek fisik, capek mata, capek segala-galanya, kalau pulang dari sini percuma, nggak dapat apa-apa. Untuk apa para jamaah? Mendingan kita tidur, mendingan istirahat. Tapi kita berjuang malam-malam sampai ke sini, nggak ada lain, kita ingin punya tali yang terikat dengan talinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita harapkan dari dunia ini? Ad-dunya fana wal akhiratu baqa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal akhiratu khairul laka minal ula. Sudah jelas. Makanya merugi kalau orang datang ke majelis Maulid Nabi, mereka sia-siakan waktu, sia-siakan tenaga, pulang ke rumahnya masing-masing. Kama bada'akum ta'udun, sebagaimana kalian bermula berangkat, pulang pun sama saja. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Ayo bapak-bapak, mohon maaf, siapa yang sholatnya dari takbir sampai akhir bisa khusyuk? Siapa? Siapa yang sholatnya dari takbir sampai salam bisa khusyuk di antara kita? Siapa? Jadi kalau produk sholat kita udah reject semua. Ini kalau produk sholat kita udah nggak diterima semua. Untungnya Allah Arhamur Rahimin. Untungnya Allah Maha Kasih Sayang. Dikirimlah Nabi besar Muhammad, sehingga Allah katakan, kalian cinta kepada nabiku ini, kalian bakalan masuk ke dalam surgaku kelak. Jadi kita kumpul di sini untuk apa kalau bukan untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad, mengidolakan Nabi Muhammad. Air kumur-kumurnya saja menjadi pohon yang begitu berkah, sampai Ummu Ma'bad menyebutnya itu adalah syajaratun mubarakah, pohon yang diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jamaah rahimakumullah, tidak akan pernah merugi orang yang hadir peringatan Maulid Nabi, karena mereka pulang dengan bisyarah, dengan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, bi annahum min ahlil mahabbah. Sesungguhnya mereka-mereka yang menghadiri Maulid Nabi, mereka adalah orang-orang ahli cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, punten, tolong jawab yang jujur. Kalau umpama bapak-bapak diajak hari Minggu besok di gereja Cicurug untuk menghadiri acara mereka di gereja, saya tanya, Pak, kira-kira mau hadir apa enggak? Hadir apa tidak? Jawab yang kompak, hadir apa tidak? Kalau umpama yang hadir ke dalam dikasih mobil satu orang satu, Avanza 2020, hadir apa tidak? Yang benar. Avanza ada duitnya di dalam 200 juta.
kasih rumah satu, masih nggak mau juga. Dikasih gedung satu, cuman masuk gereja suruh mengikrar di gereja masih nggak mau. Betul nggak mau? Betul nggak mau? Saya tanya, kenapa anda nggak mau? Padahal dikasih hadiah besar-besaran, dikasih mobil, gedung, duit, sesuatu yang megah. Kenapa anda nggak mau? Saya coba wakili untuk menjawab. Anda tidak mau karena anda tidak punya cinta kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Anda tidak punya keyakinan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Saat anda tidak punya rasa cinta dan yakin, anda nggak mau, padahal mau dikasih sesuatu yang luar biasa. Tapi karena nggak punya cinta, nggak mau gimana lagi? Tapi saat anda datang kemari, tidak ada yang memaksa, tidak dijanjikan diberikan avanza, tidak dijanjikan diberikan harta, tidak dijanjikan diberikan segala sesuatu kemegahan dunia, bahkan mungkin cuma makan saja, atau mungkin cuma dikasih berkat tentengan kecil. Namun anda semua datang berbondong-bondong, hujan air menetes, gak jadi peduli lagi sudah. Jalan saya ke tempatnya amak beliau, jalan saya ke pesantren ini. Itu semua karena apa? Langkah anda kemari. Karena terpaksa. Ada yang ngancam anda suruh hadir kemari, ada yang menjanjikan anda dapat harta berlimpah. Ibadah Allah, harta untuk apa? Gak ada untungnya. Yang paling penting bagaimana anda memiliki akhlak dan adab. Gak usah mikirin, biarin orang lain punya segala-galanya, kita punya Nabi Muhammad SAW. Biarin orang bangga-banggaan dengan pangkatnya, kita punya zuriyah Nabi Muhammad SAW di depan kita. Biarin mereka mengidolakan para idolanya, kita punya ulama-ulama di depan mata kita yang wajib dan harus kita hormati. Beruntung jadi orang Islam. Makanya anda semua datang kemari becek hujan-hujanan, dari tadi saya lihat di sana hujan. Itu apa? Terpaksa? Enggak. Cinta kepada Nabi lah yang mendorong anda semua datang ke sini. Cinta itulah yang membawa kita. Sudah nggak peduli apa yang akan kita bawa pulang ke rumah, sudah nggak peduli apa yang akan kita berikan kepada orang yang ada di rumah. Yang terpenting bagaimana mahabbah ini sampai kepada keluarga kita. Makanya selalulah bapak-bapak berdoa kepada Allah, Allahumma tsabbit hadhil mahabbah wa warithha bi auladina wa dzurriyyatina. Ya Allah, kekalkanlah, kuatkanlah, tetapkanlah mahabbahku ini untuk Nabi Muhammad, mahabbahku ini untuk keturunan Nabi Muhammad, mahabbahku ini untuk ulama-ulama Nabi Muhammad di dalam hatiku, dan wariskanlah mahabbah ini kepada anak cucu dan keturunanku. Makanya bapak-bapak mohon maaf, karena sudah malam, saya mau ngajak baca sholawat Ashghilil zalimin bil zalimin, ya, biar kita diselamatkan dari orang-orang yang zalim. Biar orang yang zalim sibuk dengan orang yang zalim, kita biar selamat di antara orang-orang yang zalim. Dan orang yang zalim mudah-mudahan segera dimusnahkan oleh Allah. Orang Islam segera diberikan kemenangan oleh Allah, sehingga kita semuanya menjadi hamba-hamba yang diridhai oleh Allah dan dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah para jamaah, andaikan ada orang mati di mobil mewahnya, andaikan ada orang mati di atas jabatan tingginya, saya tidak pernah iri, karena kita pasti akan mati dalam kecintaan kita terhadap Rasulullah. Kita akan mati dalam kecintaan kita terhadap ahlu bait Rasulullah. Kita akan mati dalam kecintaan kita terhadap ulama-ulama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mudah-mudahan yang ikut baca salawat, barang-barang kita baca salawat, mudah-mudahan wafatnya husnul khatimah, kelak dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah, dan kelak kita semuanya berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah rezekikan kita bisa melihat Nabi Muhammad sebelum kita wafat meninggalkan dunia ini. Biarkan orang dengan kemegahan dunia, dengan mobil mewahnya, jabatan tingginya, silahkan. Penting kita nikmati kelezatan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tingkatkan itu semua. Ad-dunya fana, dunia ini semata, wal akhiratu baqa.
akhirat itu selama-lamanya. Makanya jangan pernah Anda merugi menjadi pecinta Nabi Muhammad, merasa bahwa Anda orang-orang yang tidak diberikan keberhasilan oleh Allah saat Anda menjadi pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita baca salawat bareng-bareng. Mudah-mudahan akhir maulid kita dengan salawat ini mengangkat derajat kita semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak siap baca salawat, Pak? Ibu-ibu siap? Anak muda siap? Barang yang kompak 11 kali, biar orang-orang yang zalim dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang hasud dimusnahkan oleh Allah, al-mufsidin yang mau merusak Republik Indonesia dimusnahkan oleh Allah, yang mau merusak akidah ahlu sunnah wal jamaah biar dimusnahkan oleh Allah, yang membawa akidah-akidah yang sesat dan menyesatkan biar dimusnahkan oleh Allah. Dan kita orang-orang yang betul-betul menjalankan syariat Allah dengan akidah yang benar, akidah ahlu sunnah wal jamaah, pecinta Nabi Muhammad, pecinta para habaib, pecinta para ulama, kita dijadikan oleh Allah ahli surganya. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baca bareng. Allahumma salli. Selamatkanlah ulama-ulama kami ya Allah. Muhammad wa ashghil zalimin bil. Selamatkan ulama-ulama kami ya Allah. Selamatkan habaib-habaib kami ya Allah. Selamatkan imam besar kami Habib Muhammad Najib Shihab ya Allah. Hancurkan al-zalimin ya Allah. La alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim. Amin ya Rabb. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil. Ya Allah, selamatkan ulama-ulama kami dari orang-orang yang zalim. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang barang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim. Amin ya Allah. Keluarkan kami dari orang-orang yang zalim ya Allah. La alihi wa sahbihi ajma'in. 3 kali terakhir angkatin tangan semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
beserta keluarga pesantren Darul Hikmah. Lindungi ya Allah imam besar kami Muhammad bin Syahab, ya Allah berikan kekuatan. Guru-guru kami yang hadir ya Allah berikan kekuatan, berikan kemenangan dalam perjuangan mereka ya Allah. Limin wa ala alihi. Insyaallah. Baik, terima kasih pada jamaah doanya, salawatnya. Pasti kita semuanya nama-nama kita malam ini dicatat dan disampaikan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak silahkan tanya, guru-guru kita silahkan tanya. Orang yang bersolawat sekali namanya akan disodorkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa, engkau kan sudah meninggal dunia? Kata Rasulullah SAW, innal arda la ya'kulu ajsadal anbiya. Sesungguhnya bumi tidak pernah menelan memakan tubuh-tubuhnya para nabi. Jadi insya Allah salawat ini sebagai akhir bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah maulid ini senantiasa istiqamah sampai kita meninggalkan dunia ini. Para alumni yang saya tahu secara pribadi mendengar daripada orang terpercaya di antara alumni perjuangan begitu hebat untuk pesantren ini, untuk kesepuhan di sini, mudah-mudahan istiqamah perjuangannya di dalam menjunjung tinggi syariat Allah dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir sebelum saya tutup salam, tolong sholawat yang tadi didawamkan selepas sholat 3 kali. Kita tidak capek, tidak akan pernah habis waktu kita. Tenang, waktu masih banyak. Baca sholawat itu 3 kali. Niatkan di dalam hati kita punya guru-guru agar diselamatkan dan dilindungi oleh Allah, terutama guru-guru kita yang sedang dizalimi oleh orang-orang yang zalim, orang-orang yang niat ingin merusak agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu sholawat dawamkan. Santri kalau nunggu kiai 3 menit untuk sholat, baca sholawat itu. Seperti dahulu pada saat zaman-zaman Belanda, saya mendengar dari beberapa cerita dari guru-guru kami, ternyata di zaman itu sampai zaman PKI, sampai zaman tahun 65 kesininya, semuanya di surau-surau, di musola-musola dan di masjid-masjid mendawamkan sholawat tersebut. Karena itu sholawat luar biasa sekali, menjadi dorongan kekuatan dari kita umat Islam untuk para pejuangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallah wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.